Meski sudah menjadi tradisi, khusus tahun ini merayakan 80 tahun Indonesia Merdeka, pemerintah mengeluarkan surat edaran untuk mengibarkan bendera merah putih selama sebulan penuh. Tak heran, para penjual bendera musiman, mulai dari gerobak-gerobak yang mangkal di pinggir jalan, sampai pasar-pasar sudah membuka lapak mereka sejak 2 bulan jelang Agustusan. Seperti Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, yang sudah dipenuhi dengan warna merah putih yang meriah. Nah, para pedagang yang ada di Pasar Jatinegara ini punya cara unik untuk menarik banyak pembeli. Mereka tidak hanya menyediakan bendera-bendera standar yang dipasang di depan rumah, tapi mereka juga menyediakan seperti ini, aksesoris yang bisa dipakai dan digunakan tapi tetap bernuansa merah dan putih. Tak jauh dari Pasar Jatinegara, tepatnya di pinggir Jalan Matraman Raya, saya bertemu seorang penjual bendera yang mangkal hampir 24 jam. Namanya Jumari. Uniknya, ia justru menjahit bendera-benderanya sendiri dengan mesin jahit yang ditaruhnya di pinggir jalan. Pak atap hanya ditutup ketika hujan mengguyur saja. Ini kalau untuk lokasinya ini kan Bapak unik ya, nggak dalam ruangan tapi malah di pinggiran jalan kayak gini. Kok bisa Pak di pinggiran jalan begini ada mesin jahit gitu? Ini kita kesesepuh sini, Janda Urip. Dia paling lama di sini dari 67, jadi semua ini kenal ya gitu. Jadi kalau bukan kita mungkin dipersulit, kalau kita kan dari masih Koramil yang dulu-dulu, dari Polres yang komandannya dulu kenal sama kita. Oh, kita dari orang pejuang Siliwangi itu ya. Oh iya. 1922 kalau saya pakai dinas kan ada kan di YouTube kan ada. Ini nggak pakai dinas, saya pakai biasa. Dengan adanya mesin jahit, pembeli bebas memesan berbagai ukuran, mulai dari ukuran standar hingga ukuran panjang lebih dari 50 meter. Bahan kain untuk bendera dibelinya di Pasar Tanah Abang. Barulah dengan ilmu menjahit yang dipelajari dari rekan kerjanya, ia membuat ratusan bendera berbagai model. Pesanannya datang dari sekitaran Jakarta Timur hingga luar Jakarta, seperti gedung-gedung perkantoran yang membutuhkan bendera ukuran besar dengan bentuk gelombang. Cara membuatnya pun pastinya tak mudah, butuh keahlian untuk membuat lekukan bendera menjadi rapi. Itu caranya pertama lempeng dulu, habis lempeng dikasih karet. Ya nanti bisa berkembang, jadi ada lekukan itu. Ya, lekukannya kalau lebih kencang kembangnya lebih bagus. Aturan 1 meter jadi 80. Kalau ditarik 85. Ya, itu ngepres jadi kembangnya lebih bagus. Kalau dikendorin 80 itu ada keriput. Oh, ini kayak ini keriput. Ada keriput-keriputnya Ya. dan Kalau ini kan ngepres jadi kencang. Selain untuk memenuhi kebutuhan 2 gerobak yang berada di kiri kanan mesin jahitnya, dulu Jumari juga memasok stok bendera untuk pedagang lain. Namun produknya kalah bersaing dengan bendera yang dibuat instan dengan harga yang lebih murah. Tapi pria 56 tahun ini tetap mempertahankan kualitas dengan bahan yang tebal, dengan warna merah dan putih yang tidak mudah luntur terkena hujan dan panas, sehingga bisa digunakan berulang sampai 5 tahun berikutnya. Menjahit bendera sendiri bukan berarti Jumari sembarangan membuat ukuran bendera sesuai keinginan pelanggan. Namun ia menjadikan aturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sebagai acuan untuk ukuran bendera yang dijualnya. Besar kecilnya bendera dibedakan berdasarkan peruntukannya. Misal untuk lapangan besar seperti Istana Negara Kepresidenan berukuran 2 x 3 meter. Sedangkan pada tiang-tiang depan rumah hanya berukuran 1 x 1,5 meter saja. Bendera-bendera yang ada sekarang tentu berbeda dengan bendera pusaka atau sering disebut Sangsaka Merah Putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, istri Soekarno. Bendera pusaka dikibarkan pertama kali pada hari kemerdekaan 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 5, Jakarta. Ukuran bendera pusaka panjangnya 276 cm dan lebarnya 199 cm dengan bahan dari kain katun halus. Bendera inilah yang terus dikibarkan untuk memperingati kemerdekaan RI setiap tanggal 17 Agustus sejak tahun 1946 sampai 1968. Namun sejak tahun 1969, bendera pusaka tak lagi dikibarkan karena kondisinya yang rapuh dan warnanya yang memudar.
Sebagai gantinya, sebuah duplikat bendera disiapkan untuk upacara peringatan kemerdekaan di Istana Negara. Sementara bendera aslinya disimpan di Monas. Iya, sebetulnya bukan diminta untuk menjahit ya. Pada mulanya itu kan karena beliau adalah istri dari Presiden Soekarno, yang pada waktu itu Presiden Soekarno belum menjadi presiden, masih menjadi salah satu pemimpin pemimpin bangsa ya pada waktu periode Jepang. Nah, tahun 44 itu sebenarnya dari tahun 43 itu kan sudah ada janji dari pemerintah Jepang bahwa Indonesia itu akan dimerdekakan, akan diberikan kemerdekaan tanggal sekian Agustus begitu kan. Nah, persiapan untuk menuju ke janji itu sudah dibuat. Nah, oleh sebab itu kemudian Jepang juga mengirimkan kain untuk digunakan sebagai bendera. Bendera pusaka yang menjadi saksi bisu merdekanya Indonesia 80 tahun silam dijahit dengan mesin jahit yang diputar dengan tangan lantaran Jepang tidak memperbolehkan menggunakan mesin jahit kaki. Ini juga sekaligus menepis kabar yang beredar beberapa tahun terakhir bahwa Fatmawati memperoleh bahan bendera dari spanduk penjual soto untuk warna merah dan kain spray untuk warna putihnya. Nyatanya bendera merah putih sudah disiapkan sebelum kemerdekaan diumumkan. Prosesnya pun dilakukan dengan santai tanpa tergesa-gesa. Kita lihat dari memoarnya Fatmawati, Hari-Hari Bersama Bung Karno atau apa gitu judulnya. Nah, itu dia menuliskan bahwa dia menjahit kain itu 1,5 tahun sebelum kita merdeka. Jadi tahun 44. Nah, pada waktu itu ada perwira Jepang, nah itu datang ke rumah Bung Karno pada waktu itu, bertemu dengan Fatmawati, kemudian dia menyerahkan 2 gulungan kain, merah dan putih. Nah, itu kemudian yang digunakan oleh Ibu Fatmawati untuk menjahit dengan mesin jahit tangan bendera Sang Saka Merah Putih yang pertama. Nah, ketika kita merdeka, Ibu Fatmawati ingat bahwa dia pernah menjahit. Dikeluarkanlah itu. Mengibarkan bendera merah putih untuk merayakan Hari Kemerdekaan RI adalah simbol kecintaan kita kepada tanah air dan bangsa, serta penghormatan kepada para pahlawan pejuang kemerdekaan. Nah, kalau kamu sudah pasang bendera belum di depan rumah?